warahmatullahi wabarakatuh. سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ورتل القرآن ترتيلا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Rekan sekalian, alhamdulillah di malam hari ini pertemuan kedua kita setelah 1 minggu kita mengkaji awal dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Sudah hafal belum? Bab 1. Insyaallah sudah, insyaallah belum. Ada 2. Jadi kebiasaan saya kita menghafal bersama sebelum kita mulai pelajaran. Kalau ingin ikut yang Jazariyah sudah bisa di sana. Senin sama Kamis itu kita menghafal bersama. Anak-anak kecil sudah pada hafal, sudah hafal. Jadi alhamdulillah seperti itu. Kita awali untuk menghafal matan ini dari bab pertama dulu. Sudah kan? Muqaddimah sudah dijelaskan yang kemarin ya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan bab yang kedua. Saya kelima Ya, sampai baik kelima. sampai baik kelima ya, ini bab 1 ya. Ya Allahi rahmatal ghafuri. 1, 2, 3. Ya Allahi rahmatal ghafuri. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fil nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. An syaikhina al-mihyi bil kamali. An syaikhina al-mihyi bil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Wal ajra wal qabula wat thawaba. Wal ajra wal qabula was sawaba. Coba yang sudah hafal siapa? Ya, pojok coba. Yang madep ke bawah, madepnya ke sini. Bapak kan nggak lihat situ. Al-Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلباء والأجر والقبول والثواب. Insyaallah, barakallah. Calon pemegang sangat ini luar biasa. Ada 2 kesempatan lagi, 1 lagi siapa? Nah, tadi ketiga siapa ketiga? Jadi sana. Ya, nanti ini dari sana. Nanti jadi begitu. Saya memberikan kesempatan 3. Kalau nggak cepat-cepat
Kalau mikir apa enggak ini, pokoknya angkat tangan dulu aja perkara. Kalau apa tuntun nanti. Saya juga pernah begitu. Ternyata udah angkat tangan udah hafal Pak. Saya talkin satu-satu kan. Namanya nalkin ini bukan satu setoran. Jadi Pak. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syakhina mihidil kamali. Arju bihi yadfa'at tulaba arju bihi ayyan fa'at tulaba wal ajra wal qabula was thawaba. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaitu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihidil kamali. Arju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal maqbula was thawaba. Jangan salah rokat. Qabul itu sampai di doma. Jadi luar biasa, insyaallah. Semangat ya. Ini 3. Tapi nanti terakhir itu semua harus setoran satu-satu gitu ya. Satu-satu. Gampang kok ini. Tidak sesulit al-jazari itu lebih sulit. Jadi kalau ini sudah, insyaallah nanti mudah aja. Baik. Di sini ada pertanyaan untuk bab pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke bab yang kedua. Ada masalah? Atau saya tanya? Ya. Karena kita udah memulainya itu sudah belajar tajwid. Iya. Pada saat baca ini tuh kita juga jadi mentajwidkan. Iya, mentajwidkan. Gimana ya, gitu ya? Iya, jadinya tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Syekh Aiman baca dengan tajwid, tapi tidak apa-apa. Saya setelah guru saya tidak tajwid juga tidak disalahkan. Ya itu tidak. Karena ini kan bukan Quran Pak. Sementara yang wajib kita jadikan apa? Waratilil Quran. Termasuk adzan perlu tajwid nggak Pak? Perlu nggak Pak? Waratilil adzan. Nanti lagi Quran. Sehingga itu kalau dengan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa dua? Allahu Akbar, Allah. Berapa dua? Aslinya berapa? Dua. Tapi sampai sekarang masjid terbesar di dunia menggunakan itu. Fatwa ulama tidak digubris. Karena di situ dengerin fatwa ulama Quran. Tajwid itu hanya untuk Al-Quran saja, bukan untuk yang lain. Doa tidak pakai tajwid Pak. Kalau tidak pakai tajwid bingung nanti Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Nah, begitu. Susah nanti. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Boleh. Kenapa? Karena ketika kita membaca doa itu tidak niat untuk membaca, kecuali ketika kita berniat membaca Quran harus dengan Quran. Kemudian kita masuk pada bab 2 ya. Itu aja artinya. Jadi tidak apa-apa. Sebelum kita baca dulu lindungi. Di sini bab an-nuni seharusnya ini. An-nuni as-sakinati wa tanwini. Apa di situ? Nunu.
nuni babu an-nuni as-sakinati wa tanwini. Bab nun sukun dan tanwin. Jadi kita membahas masalah nun sukun dan tanwin. Maunya cepat apa santai ini? Tengah-tengah. Ya. Sakinatu apa sakinati tadi? As-sakinati. Kenapa sakinati? Ya. Apa? Nah, dari maksudnya mana? An-nun. Ya. Wa tanwinu apa nih? Ini Kenapa nih? Namanya apa nih? Atof. Masya Allah, luar biasa ini. Kasroh semua Ustaz. Iya. An-nuni as-sakinati wa Nun tanwin. sakinati wa tanwin. Saya juga ngisi di Karawang ini karena sebulan sekali di sana, sekali pertemuan. Kemarin saya bahas itu 17 bait, satu kali pertemuan. Cepat ya, cepat. Kalau di sini mau yang cepat juga bisa. Kita enak cepat atau enak sedang, Pak? cepat hilang. Cepat hilang. Baik. Linuni intaskun walid tanwini arba'un ahkamin fakul tabyini. Kita baca dulu baiknya. Sampai 11 saja. Linuni intaskun walid tanwini. 1, 2, 3. Linnuni intaskun walid tanwini Arba'u ahkamin fakul tabyini. arba'u ahkamin fa'khudh tabyini فالأول الإظهار قبل أحرفي فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق إن رتبت فالتعريفي للحلق ست رتبت فالتعريفي همز فهاء ثم عين حاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت والثاني إدغام بستة أتت في يومون عندهم قد ثبتت في يعملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغن كدنيا ثم صنوان تلا تدرك دنيا ثم سنوان تلا Linnuni huruf nun intaskun jika dia dalam keadaan sukun, walid tanwini dan begitu pula untuk tanwin sama dengan nun sukun. Arba'u ahkamin itu ada empat hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasan saya, kata Imam Al-Jamzuri. Jadi nun sukun dan tanwin itu ada berapa hukum? Ada 4 hukum ya. Ingat, nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Ini menurut kesepakatan para ulama ahli qiraat. Kalau sepakat berarti apa? Ada perbedaan enggak? Enggak. Perbedaannya nanti sedikit di dalam penentuan beberapa poin. Tapi saya tidak jelaskan itu. Yang disepakati para ulama adalah ada 4 hukum ketika nun sukun dan tanwin.
itu nun itu apa loh? Nun itu salah satu huruf hijaiyah. Lah tanwin itu apa? Kok sama hukumnya dengan nun sukun? Ada yang bisa menjelaskan tanwin? Mungkin pernah mendengar. Apa itu tanwin? Non juga. Nun juga. Gimana? Nun. Jadi nun Tanwin itu adalah nun yang terbaca atau terucap tapi tidak tertulis. Ini apa namanya? Tanwin. Sehingga kalau antum membaca tanwin, coba antum tasrif tanwin itu apa? Nawwana tanwinan. Tanwin artinya apa? Membuat tanda untuk nun. Jadi dibuat tanda untuk nun, tandanya apa? Fathatain, dhammatain, kasratain. Itu makanya hukumnya sama persis dengan nun, karena memang dia adalah nun yang terucap tapi tidak terbaca tapi tidak tertulis. Itu kenapa tanwin itu hukumnya sama persis dengan nun. Di dalam kaidah bahasa Arab, al-aslu fit tanwini nunun sakun. Asal dari tanwin itu adalah nun sukun. Fakuntahu biha wala tuktab. Diucapkan dengannya tapi tidak tertulis. Itu tanwin. Kemudian ada 4 hukum untuk nun sukun dan apa? Tanwin. Poin ke-7, fal awwalu al-izharu qabla ahrufi. Hukum yang pertama adalah izhar. Qabla ahrufi, sebelum huruf halqi, lil halqi. Sebelum huruf halqi. Jadi hukum izhar kalau nun sukun atau tanwin itu jatuh sebelum huruf halqi. Sittun, ada berapa jumlahnya? 6. Rutibat, dengan tingkatannya, fal ta'rifi, maka kenalilah. Jadi ada tingkatan untuk huruf halqi itu sendiri, ya. Huruf halqi ada tingkatan. Izhar itu apa tuh? Izhar fil lughati, al-izhar lughatan al-bayan. Jelas. Pokoknya sesuatu yang dibaca dengan jelas, terucap dengan jelas, itu adalah izhar. Kemudian itu terjadi sebelum, ketika nun sukun atau tanwin jatuh sebelum apa? Huruf halqi. Apa saja huruf halqi itu? Hamzun, fahaun, hamzah, kemudian ha. Hamzah, kemudian ha. Ini tingkat pertama yang berada di pangkal tenggorokan atau disebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi itu hamzah dan ha. Tsumma ainun, ha'u, kemudian ain dan ha, itu disebut wastul halqi. Kemudian di situ ada muhmalatani. Nah, di sini ini ikhwah sekalian tingkatan. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Pada huruf halqi itu ada berapa tingkatan tadi? 6. Ada berapa jumlah hurufnya? 6. Kemudian ada tingkatan. Berapa tingkatannya? 3. Pertama hamzun fahaun, hamzah dan ha. Itu pada tingkatan pertama yang disebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kemudian ainun ha'u yang disebut dengan wastul halqi, pertengahan tenggorokan. Muhmalatani, kemudian ada 2 huruf yang mengalir dengan ringan.
yaitu berada di ujung tenggorokan. Sudah, atau disebut dengan adnal halqi. Adnal halqi. Wain dan kha. Kenapa ada istilah muhmalatani? Ikhwan sekalian, para ulama tidak sepakat bahwa huruf halqi itu ada 6. Ya. Tidak sepakat. Ini huruf halqi ada 6 ini menurut jumhur ulama. Siapa saja imam di antara imam 10, hanya 9 imam yang menyebut bahwa huruf halqi itu ada 6. Siapa saja, pokoknya selain dari Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far, imam ke-8 itu berpendapat bahwasanya huruf halqi itu hanya ada 4 saja, hamzah, ha, ain, ha, itu saja. Beliau tidak masukkan ghain dan kha ke dalam huruf halqi. Beliau masukkan ghain dan kha dalam huruf lisan. Sehingga ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain dan kha, maka dibaca bagaimana? Mendengung. Min khauf, kalau kita baca begitu. Hafiz kan 6, sama dengan yang lain. Abu Ja'far baca min khauf, bukan min khauf. Ilahun ghairullah. Abu Ja'far baca ilahun ghairullah. Dengan ada apa di situ? Ada dengung, ya. Maka disebut muhmalatan, ya. Itu dibaca dengan dianggap bagian dari huruf lisan menurut salah satu imam di antara imam ke-8. Di sini ya, paham ya tentang huruf halqi. Maka di sini ikhwan, ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang sudah disebutkan ini dalam riwayat Hafiz, maka terjadilah satu hukum yang disebut hukum idgham. Contoh, nun sukun ketemu dengan ha, dengan hamzah dulu, apa? Man amana. Yang lain yan auna. Terus min ilahin. Min ilahin. Luar biasa. Terus kemudian yang bertemu dengan ha, apa? Anhal. Terus yan hauna. Min hum. Min hum. Terus min hu. Terus minha, min hu, min hum itu. Anhum, min hum, in hada dan seterusnya. Dicari kiri nanti. Kemudian yang bertemu dengan ain, apa? Anta. Terus apa? Min indillah. Terus Sami'un alim. Sami'un alim tanwin. Terus kemudian ketemu dengan ha. In, Ghafurun halim masuk di situ. Terus yanhidun. Terus min hamim. Terus Habis. min hamaim Masnun. masnun dan seterusnya. Kemudian yang bertemu dengan ghain, apa saja? Min ghairi. Ghairi ada min wislin. Terus
sendiri. Nah, ilahun ghairu. Terus fasayun riduna. Terus apa lagi? Kha min khauf. Terus min khalaiqa. Terus an khalaqalakum dan seterusnya. Dicari. Itu dibaca dengan tegas, irham, jelas ya. Anhar min khauf wa yanhauna wa yanauna. Itu harus dibaca dengan tegas, dibaca dengan jelas. Itu adalah ilham. Kemudian itu hukum pertama. Selanjutnya hukum yang kedua. Watani idghamun bisittatin atat. Hukum yang kedua yang dihasilkan nun sukun atau tanwin itu adalah idgham bisittatin atat ketika bertemu dengan 6 huruf yang muncul. Fi yarmaluna, yarmalun ya. Sebagian yang antum download kebanyakan yarmulun tertulis ya. Atau pada bait 7 tadi lil halqi sittin kebanyakan. Itu kita baca sittun. Kemudian fi yarmaluna, yarmalun kita baca yarmalun. Kenapa? Karena kalau kita bicara untuk kesetaraan fiilnya, fiil yang ada itu adalah yarmal bukan yarmul ya. Apa namanya? Yarmaluna indahum qad sabatat. Yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yarmaluna ya. Min lam wa nun indahum. Itu pada pendapat mereka para ulama pada sabatat yang telah ditetapkan. Ini kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu yang yarmaluna, berarti apa hukumnya? Idgham pada lafaz. Baik ke-10 lakinna kismani kismun yudghama. Akan tetapi idgham ini kismani ada 2 macam. Kismun bagian pertama. Kismun bagian pertama. Yudghama diidghamkan fihi dengannya bihunnatin dengan gunnah atau apa gunnah itu? Biyan mu'lima. Apa arti gunnah itu? Gunnah itu kita katakan mu. Apa makna gunnah secara bahasa? Gunnah secara bahasa adalah as-sautu yakhruj minal khayshum, sesuatu yang keluar melalui hidung. Ya. Apa saja huruf yang keluar dari hidung itu? Nun. Ya. Nanti kita bahas pada poin ke-17, tapi saya terangkan sedikit di sini. Yang ada guna itu hanya nun dan mim saja. Nun dan mim saja itu yang memiliki sifat guna. Jadi coba antum buktikan. Guna tadi dari mana? Hidung. Coba antum sekarang tutup hidung antum mengucapkan nanimu. Coba tutup. Nanimu. Sempurna enggak? Coba kita ucapkan bagibu. Bagibu. Sempurna enggak? Sempurna. Sekarang mamimu. Coba. Mamimu. Sempurna enggak? Tidak sempurna. Mesti ada suara di dalam. Itu menunjukkan di dalam kedua huruf tersebut ada sifat apa? Guna. Sifat guna. Atau yang keluar dari khayshum dari itu. Fi bihunnatin yanmu amlima. Dibaca dengan guna. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu di sini,
dibaca dengan apa? Bihunnatin, dengan cara gunnah. Ini antum sudah paham semua insyaallah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, contohnya apa? Mayyaku. Pengilang suara. Tunggu ya. Ya. Ya, nun sukun atau tanwin ketemu ya, contohnya ayya, iya, may ya'mal. Kemudian Man yasha khairan yara. Terus yashkur. Kemudian ketemu dengan nun sukun atau tanwin ketemu dengan nun apa saja? An-nafiyah, min ni'matin. Terus apa? Bukan inna nanti ada diri Pak. Apa di situ? Gunah musyaddadah akibatnya. Terus apa lagi? Min nutfatin. Nah, di situ. Kemudian bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan mim apa saja? Nun mati ketemu dengan mim. Min ketemu dengan ma'in, mimma. Contohnya seperti itu. Kemudian nun mati ketemu atau tanwin ketemu dengan waw apa saja? Min waraihim, jadi min waraihim, min wal. Jadi dibaca dengan berapa ukuran gunnah ini ikhwan? Sepakat para ulama dibaca dengan 2 harokat. Itu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian berbeda pendapat apakah boleh kurang atau boleh lebih, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh lebih selagi tidak sampai pada derajat 4 harokat. Fa'imma. Jadi ukuran gampangnya kita ukur dengan mat asli. Panjangnya gunnah sama seperti mat asli. Kalau kita lebihkan sedikit masih boleh. Kalau kurang dari mat asli maka tidak boleh. Ini. Nah, sampai di sini paham? Ini bagian pertama, yaitu digunakan, ya. Apa Ustaz tadi itu maksimal 4 harokat atau di bawah 4 harokat? Di bawah, tidak boleh sampai 4 harokat, ya. Dibaca enak bisanya ya. Nah, kemudian poin 11, bait 11, illa idza kana bi kilmatin fala, illa kecuali apabila nun sukun dengan wawu atau iyah itu terdapat pada satu kata, fala tudghim, maka tidak dibaca dengan idgham. Kadunya contoh lafaz ad-dunya. Summa sinwanin, kemudian lafaz sinwan. Tala, apa tala kemarin sudah dengar? Mutaba'ah. Seperti itu yang kita dapatkan dari riwayat yang bersambung sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga lafaz apa lagi? Inwan. Kemudian yang keempat lafaz apa? Bunya. Jadi ada 4 lafaz aja di dalam Quran: dunya, sinwan, inwan, dan bunya. Dunia di mana? Banyak di surah Al-Baqarah sebenarnya. Sinwan di mana? Nah, sinwan mana? Sinwan ada di dalam surah Al-An'am.
Coba lihat juz 7 lembar ke 10. Insyaallah ya. Unwan enggak Ustaz? Apa? Unwan. Apa? Unwan. Unwan. Ya. Unwan. Ada nggak unwan di dalam Quran? Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Kinwan ada. Di mana kinwan? Kinwan itu ada di dalam surah Ar-Ra'd. Dari mana Ustaz? Dari mulai Ustaz. Masyaallah. Ini dua orang. Oh ya. Masih ada yang kosong. Tuh. Kemarin pertemuan pertama belum ikut Ustaz ya? Yang kemarin pertemuan pertama belum hadir siapa itu? Ada? 1, 2, 3, 4 aja. Yang selain itu ada ya. Baik. Kemudian sinwan tadi di mana? Surah Ar-Ra'd pada lembar pertama itu ada. Kemudian bunyan di mana? Di dalam surat Taubah. Lihat di dalam juz yang ke-11. Juz 11 lembar kedua halaman kedua. Itu sekitar ayat ketiga dari atas. Itu ada. Maka jika nun sukun itu satu kata dengan wawu atau ya, tidak dibaca dengan idgham. Duiya tidak. Sebetulnya itu sudah belajar semuanya. Makanya nanti setelah kita selesai ini langsung dihafal, kemudian kita tahsin, kita gunakan. Setelah itu ujian, gitu ya. Sudah paham insyaallah ya? Nah, kita baca dulu ya. Kalau makhrajul huruf izhar itu yang benar per satu hurufnya gitu. Standarnya izhar itu benar kayak ain itu. Ya, jadi makhraj kita harus tahu makhraj hurufnya dulu gimana makhrajnya. Kalau huruf hamzah itu kan ditentukan mana? Bawah. Aksal halqi. Kemudian ain dan ha di mana? Wasol halqi. Kemudian atasnya lagi apa itu? Ada beberapa poin dan nah di situ tempat, dan kita untuk membuktikan itu sebetulnya juga susah karena kita juga gimana cara dilihat pangkal tenggorokan, makanya kita memerlukan perasaan ya. Caranya gimana ketika kita ingin melihat huruf secara asli, kita sukunkan huruf. Kondisi huruf itu kan 1 di antara 5. Harokatnya ada berapa harokat itu? Kita hitung dulu. Fathah, kasroh, dhamma, Fathah-tain, Sukun. itu sudah ikut itu. Sukun, sukun, coba kita ulang. Harokatnya ada berapa? 1, apa? 2, sukun, tasydid. Ini harokat ya? Harokat bukan? Allah alam. Harokatnya ada berapa? 3. Itu hanya 3 saja. Apa saja? Kasroh, dhamma, itu sukun itu tidak berharokat. Sukun itu diam artinya. Harokat artinya apa? Bergerak. Harokat itu artinya bergerak. Sukun artinya diam. Makanya jika diam, mati itu mati. Tasdid tebal. Tasdid itu secara bahasa apa? Tad'if, untuk mendobalkan. Jadi harokat itu hanya harokat artinya apa tadi? Harokat itu bergerak atau gerakan ya. Kita berharokat fathah, berarti fathah artinya apa? Terbuka. Fathah terbuka berarti apa? Menggerakkan mulut untuk dibuka. Oh begitu ya? Iya begitu.
Kemudian domah, kamu domah dulu. Domah artinya apa? Mengumpulkan. Al-jamu al-jamu. Monyong. Domah itu artinya jamu, mengumpulkan bibir di depan. Berarti apa? Monyong. Ya, makanya kalau teman antum ada yang marah nanya antum domah terus. Bahasanya harus ya. Nanya halus. Bahasa Quran, Pak. Masya Allah. Jadi apa namanya? Domah itu al-jam'u, ad-dhamu al-jam'u. Domah mengumpulkan bibir di depan. Gerakan mengumpulkan bibir di depan berarti gerakan untuk memonyongkan bibir. Domah. Al-kasru artinya pecah. Pecah itu kemana Pak? Kalau kita misalkan punya balon pecah kemana arahnya? Ke bawah. Makanya bibir bawah diturunkan. Digerakkan untuk memposisikan seperti pecah itu ke bawah. Jadi itu ya, ingat harokat itu artinya bergerak. Fathah, makanya faedah fathah itu harus membuka mulut. Kenapa? Ya jelas, karena fathah sendiri artinya adalah membuka. Domah harus monyong untuk sempurnanya. Kenapa? Karena memang makna dari domah itu monyong, menggerakkan harokat domah. Kita mengatakan itu domah, tapi kita tidak menggerakkan bibir kita untuk dimonyongkan. Nah, itu salah, berarti tidak sempurna. Kita mengatakan harokatnya kasroh, gerakannya memecah, posisi memecah, tapi tidak menurunkan bibir bawah. Itu juga tidak tepat. Begitupun fathah, ukurannya masuk. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk Pak. Coba masing-masing. Tapi jangan temannya, pas nggak? Nyoba temannya ya. Masing-masing. Ya. Ini makna daripada apa tadi? Kesempurnaan daripada harokat ikhwah ya. Baik, kemudian sukun. Sukun itu diam artinya. Atau sakinah apa artinya? Tenang. Makanya kalau antum ingin melihat huruf itu asalnya seperti apa, sukunkan dia. Dia tidak bergerak. Kenapa? Sesuatu yang bergerak itu pasti berubah. A, berubah mengikuti gerakan mulut. I, berubah apa? B, V, ya berubah. Tu, berubah. Tapi kalau ad, ab, aj, jadi tidak bergerak dia. Aslinya di situ. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya ketika melihat teori di dalam buku, kalau ingin melihat asal daripada harokat, maka sukunkan. Pernah nggak dapat teori seperti ini? Pernah nggak? Pernah. Mungkin tidak paham kita, ditanya murid kita, kenapa begitu Pak? Pokoknya kalau sukun nanti asli. Karena jawabannya, kalau sukun itu berarti tidak bergerak. Sesuatu yang bergerak pasti akan berubah. Ya Pak? Bolak-balik berubah. Tapi ketika diam, berubah nggak Pak? Tidak berubah. Makanya aslinya kelihatan ketika diam. Baik, sampai di sini kira-kira paham nggak? Maksudnya paham nggak? Maksud anhal, misalkan anhal, diam, nunnya di situ dibaca dengan jelas. Nun asli tidak berubah kemana-mana. Karena nun ini berpotensi untuk berubah nantinya. Baik, ini hukum yang kedua pada poin pertama. Kemudian poin 12 kita lihat watani idghamun fi ghairi gunnah. Ya, kita baca dulu. Kita baca ya. Watani idghamun fi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Billahi wa thumma karriranna. Billahi wa thumma karriranna. Wathalitsul iqlabu 'indal ba'i. Wasalisul iqlabu 'indal ba'i. Biman bi gunnatin ma'al ikhfa'i.
miman bi'unnatin ma'al ikhfa'i wa rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili wa rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhammantuha fi kilmi hadal baiti qad dhammantuha Sikdatana kam jada syakhsun qad sama Sikdatana kam jada syakhsun qad sama Dum tayyiban zidtiku qamdu'dhalima Dum tayyiban zidtiku qamdu'dhalima Tadi kan? Masih lama ya? Berapa menit lagi Pak? 15. Masih Pak. 15 jam lagi. Belum selesai. Baru sampai. Kalau ingin mantap nanti insya Allah tanggal 3 Januari pekan kelima Ahad kelima insya Allah mesti didaftar. Ini kitab ini 1 hari dari jam 8 pagi sampai sore insya Allah selesai dibahas. Bagi yang hafal akan mendapatkan sanad juga nanti dan ijazah atau sertifikat kepesertaan. Bagi yang tidak hafal dapat sertifikat kepesertaan dari data itu. Insya Allah di data Islamic School fotokopi Darul Qalam ya. Insya Allah. Januari Ahad kelima. Terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum, bukan tidak umum ya. Untuk umum. Wathani idgham bi ghairi gunnah. Yang kedua, hukum dari idgham itu adalah bi ghairi gunnah, dengan tanpa gunnah. Ya. Illami wa ra tsumma karironna. Itu pada 2 huruf. Sisanya lam dan ra tsumma karironna. Apa makna tsumma karironna itu? Tsumma karironna yaitu dimanapun tempatnya di dalam Al-Quran ya. Tapi ada kecualian nanti. Kecuali di mana? Di dalam 2 ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Qiyamah wa qila man dan kalabal. Nah, itu tidak dibaca dengan idgham. Kenapa seperti itu, ikhwan? Kenapa sakta? Karena riwayatnya begitu. Khilaf ataupun cara baca Quran itu kembali kepada 3 prinsip utama. Yang pertama harus dikembalikan kepada sanad Al-Quran itu sendiri. Yang kedua dikembalikan kepada rosam atau cara penulisan sahabat Utsman. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 3 prinsip utama atau syarat bacaan Quran itu diterima adalah yang pertama sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk di sini ini nyari sanad yang bersambung, insyaallah. Yang kedua sesuai dengan kaidah penulisan sahabat Utsman atau Rosam Utsmani. Yang ketiga sesuai belum gambar aku di sini. Melukis. Jadi ini 3 ya. Pertama apa tadi? Bersambung. Salah satu aja coba katakan. Ya apa? Sanad yang bersambung. 2
Rosan Musmani. Rosan Musmani. Yang ketiga, Kaidah bahasa Arab. sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Masya Allah. Mulus nih udah nggak usah sekolah. Menemui kelasnya. Yang bisa yang masuk. Jadi tiga itu kelas. Mungkin yang lain-lain antum paham seperti sanad harus tersambung, iya. Kalau tidak sah. Sesuai kaidah bahasa Arab, iya. Quran tidak bahasa Arab tidak sah, iya nggak? Yang ketiga masalah Utsmani, mungkin aku nggak bingung sedikit. Mungkin dulu pernah, yang dulu pernah saya terangkan, masih ada yang ingat? Kenapa kita sesuai dengan kaidah penulisan sahabat Utsman? Ayo, yang ingat siapa? Angkat tangan, cerita. Ya, pernah ada yang dapat? Ya, coba. Tapi angkat tangan dulu kan? Angkat tangan dulu. Gimana? Coba. Dulu terjadi perbedaan bacaan pada zaman sahabat Utsman. Ya. Ketika dikumpulkan para hafid ternyata ada beberapa rosam. Seperti yang terjadi di Kufah dan di lain tempat. Maka enggak. Maka sepakat Utsman bin Affan mengembalikan dan ijma kepada satu rosam, yaitu rosam Utsmani. Luar biasa. Beliau tawadu memberikan khotimah dulu gitu kan. Jadi seperti ini Pak. Seperti yang beliau ceritakan, tapi saya lengkapi sedikit. Ada yang lengkapi mungkin? Atau mau dilengkapi dulu? Lengkap itu. Jadi yang Pak sekalian, persis seperti yang beliau sampaikan, bahwa ada perbedaan cara penulisan Quran. Ketika sahabat Utsman diangkat menjadi panglima tertinggi kaum muslimin, Amirul Mukminin pada waktu itu, pertama kali langkah beliau memeriksa Quran. Ternyata di negeri-negeri kaum muslimin itu banyak perbedaan. Banyak perbedaan dalam penulisan Quran. Setelah itu beliau mengambil beberapa sahabat yang dulu pernah menulis Quran, di antara sahabat Muawiyah. Di antaranya para penghafal Qurannya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian penulis seniornya siapa? Zaid bin Thabit. Sehingga beliau punya ketentuan, jika bacaan nanti berbeda, maka kembalikan kepada bacaan siapa? Ubay bin Ka'ab. Kalau tulisannya nanti berbeda, maka rujuklah tulisan siapa? Zaid bin Thabit. Jadi ahlinya dikumpulkan semua. Dan dikumpulkan, dicek Quran-Quran itu ternyata pada berbeda memang. Kemudian sahabat memberikan tugas, coba cek Quran yang penulisannya sama persis ketika Rasul masih ada. Mana? Quran siapa? Hanya satu mushaf yang sama persis, yaitu Quran siapa? Mushafnya Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Mushaf yang sama persis penulisannya seperti pada masa Al-Quran turun, yaitu masa Rasulullah SAW. Menurut yang dicek oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Thabit, dan sahabat yang lainnya yang mengikuti tim penulisan Quran. Kemudian sahabat Utsman meminta, kalau seperti itu tulis, gandakan Quran yang dimunyai oleh Ibu Hafsah ini dengan beberapa salinan. Kemudian disalin. Sekarang enak Pak, 10 menit jadi fotokopi laser. Dulu Pak, nyalin Quran semuanya disalin, 30 juz Quran. Ya, kita nulis 3 poin aja, sanad Utsmani, sanad itu saja 10 menit belum selesai. Allah. Setelah Quran ini selesai ditulis sebagaimana persis punya Ibunda Hafsah, maka sahabat Utsman panggil seluruh pimpinan dari negeri-negeri wilayah kaum muslimin. Beliau sampaikan, bakar semua Quran yang ada di sana, tidak boleh memiliki Quran kecuali tulisannya sama dengan ini. Pertanyaan saya, sahabat Utsman bikin tulisan sendiri apa mengikuti Rasulullah? Rasulullah.
Kok disebut Utsmani di situ? Kenapa? Karena yang memprakarsai untuk dibangkitkan kembali sunnah penulisan Quran adalah sahabat Utsman bin Affan. Paham enggak? Ngerti? Oh ternyata itu cerita Utsmani. Selama ini kita sok ngerti. Oh itu Utsmani bukan? Oh kalau Arab Utsmani loh. Ternyata oh punya antum itu Jawi. Jadi sekarang sudah bisa cerita antum. Oh ternyata seperti itu. Ini banyak ditulis dalam ulumul Quran. Baik. Ustaz, mau Ya. tanya Ustaz, mushaf yang sekarang ada di Indonesia itu gimana menurut Ustaz sendiri kan udah nggak sesuai gitu dengan itu, apakah Ya. itu gimana Ustaz? Jadi mushaf yang Indonesia khususnya terkait Indonesia itu masih nyampur Pak ya. Ada yang sebagian itu satu mushaf misalkan nih kalian ini Utsmani. Nanti di juz kedua bukan Utsmani lagi di sini masuk. Oh juz 17 oh bukan lagi. Saya kelihatan kan di situ nanti kan. Jadi insya Allah nanti kalau mau kita setelah selesai ini kita kaji Jazariyah. Jazariyah itu ada Utsmani di sana. Ada yang belajar kan? Belajar nanti kita pelajari. Saya ajarkan kaidah penulisan Utsmani sehingga antum tahu. Cara coba salah satu maju di depan. Coba tulis amanu. Tulis amanu ya. Ada yang mau ke depan? Amanu silakan Ustaz. Apa? Amanu di sini. Ikut terlambat. Amanu. Kenapa? Udah. Insya Allah luar biasa. Seperti ini. Nah ada yang lain lagi mau nulis? Ada nggak selain cara penulisan ini? Ada. Seperti apa? Coba yang lain coba. Maju. Nah, ada yang lain lagi nggak? Masih ada lagi yang lain. Begini. Nah, ada lagi yang begini. Seperti ini. Ada 4 tulisan versi berarti ini. Yang benar yang mana ini? Yang benar yang ini. Ini yang Utsmani seperti ini. Amanu. Kenapa? Kaidah mat apa ini namanya? Kaidah mat badan ini. Ketika ada sabit sebelumnya ada kemudian hurufnya udah. Ada hamzah. Jadi ini baca seperti itu ya Pak ya. Itu Utsmani yang pertama itu, yang kedua, ketiga, keempat ini bukan. Imla'i namanya. Apa imla'i itu? Iya, kaidah penulisan biasa. Baik, makanya insyaallah nanti akan kita bahas Utsmani. Jadi sudah ngerti tentang Utsmani kita. Wasani itu wamun biwiri hunah tentang warra summa karironna. Nun sukun atau tanwin ketika dengan lam dan ro maka tidak dibaca dengan guna. Wataliku kemudian yang ketiga, contohnya dulu lam nun sukun atau tanwin ketemu lam contohnya miladunka. Contoh lain balik lagi jadinya. Terus apa lagi? Malam. Apa lagi? Ayo. Banyak sekali keluar. Allah tapi Allah terus kemudian fa'ilam terus kemudian yang roh walam yakul lahu kemudian yang roh mir rabbika terus
Ghafurun Rahim, Ghafurun Rahim. Ada. Enggak ada. Jadi itu jadi. Gimana pun di dalam Quran kecuali tempat yang diperbolehkan pada saktah tadi. Jadi saya terangkan saktah ataupun bacaan yang nyeleneh yang lainnya itu karena riwayat. Di antara bacaan nyeleneh itu adalah apa? Ismam yang ada di dalam surah Yusuf ayat 11. Nanti akan saya terangkan di dalam masalah idgham shaghir, nanti ada di dalam di sini juga bab yang selanjutnya. Kemudian pada bait ke-13 wa tsanitul iqlabu 'indal ba'i, yang ketiga adalah iqlab. Yang ketiga dari mana maksudnya? Dari kamu. Nah, atau sukun dan tanwin. Nyambung dari tani yang pada ke-12 enggak? Enggak nyambung. Wa tsanitul iqlabu 'indal ba'i. Kemudian hukum ketiga dari nun sukun atau tanwin itu adalah al-iqlab, yaitu iqlab. Ya, indal ba'i ketika bertemu dengan ba. Kemudian miman bi gunnatin ma'al fa'i, ini syaratnya. Syarat pembacaan iqlab itu ada 3. Syarat pembacaan iqlab ada 3. 1 miman. Nun mati atau tanwin diubah menjadi mim. Nun mati atau tanwin diubah menjadi mim. Yang kedua bi gunnatin, harus dibaca dengan gunnah, ya. Kenapa di sini harus dengan gunnah? Karena nanti ada pendapat yang mengatakan tidak harus dengan gunnah, tapi lemah pendapat itu, sanadnya tidak bersambung. Nah, makanya harus dengan gunnah. Bi gunnatin ma'al ikhfa'i, syarat yang ketiga disertai dengan ikhfa. Nah, ini menarik pembahasan iqlab itu. Antum baca ikhlas gimana? Impati. Rapat apa renggang? Renggang dikit. Ya buka sedikit. Rapat semua. Rapat. Gimana? Rapat semua kecuali satu orang. Kata siapa tuh? Kecuali riwayat satu orang. Ada yang menjawab dengan renggang. Nah, dalilnya mana? Selama ini dapat renggang gitu. Ya, masuk kertas sedikit. Jadi kita kalau mau baca ikhlas bawa kertas. Kemudian ada yang membaca dengan rapat, angkat tangan coba. Oh, belum sini sedikit. Yang rapat sedikit banget ya. Yang lain renggang semua. Rapat atau renggang? Itu rapat. Kalau dulu kan senengnya rapat antum. Ya rapat. Jadi alasannya apa yang rapat? Tidak ada yang menyampaikan alasan. Apa Ustaz? Tidak tahu juga. Karena di rasulnya biasanya huruf ekfa ada min kecilnya kan? Ekwa kalian. Ini sudah jam 9. Jam berapa ya? Sampai jam 10. Menarik juga ini. Jadi ma'al ikhfa, di sini yang banyak terjadi permasalahan. Masalahnya apa? Coba antum definisikan ikhfa itu apa? Apa makna ikhfa itu? Sama. Coba apa? Sama. Yang kompak apa? Sama. Coba lihat terjemahan saya di situ. Nah, apa itu? Bacaan antara ilhad dan idgham itu mana ikhfa secara istilah. Bacaan antara ikhfa, kalau antum terjemahkan ikhfa di sini samar, maka nun sukun itu akan dibaca samar, tidak jelas. Berarti Imam Ibnul Al-Jamzuri juga bingung. Miman, kenapa? Beliau nyuruh ganti jadi mim.
Kok tahu-tahu suruh ikhfa kan gimana? Memnya kemana jadinya kalau gitu? Ya, hilang memnya jadinya. Artinya disertai dengan ikhfa. Syarat ketiga di sini adalah ketika dibaca diubah menjadi mem, maka itu dibaca antara izhar dan idgham. Apa maknanya dibaca izhar? Jelas izhar itu artinya. Jadi mem dibaca dengan jelas. Nah, dibaca dengan jelas. Mim. Kemudian unsur idgham juga masuk. Di mana? Ketika tidak terpisah antara mim dan ba. Kenapa? Tempat ketikanya sama. Mim ba'di. Nah, di situ itu sendiri kan istilahnya istilah idgham idkhal memasukkan. Makanya di sini tidak dibaca dengan izhar saja. Kalau izhar jadi mim ba'di. Kalau idgham berarti mim dimasukkan ke dalam ba sehingga menjadi mim ba'di. Jadi di situ mem tetap dibaca. Ketika diubah menjadi mem tetap dibaca dengan mem, dibaca dengan izhar bihunnatin. Izhar artinya apa? Jelas, dibaca dengan jelas memnya disertai dengan gunnah tanpa diidghamkan. Seperti itu. Paham nggak maksudnya di sini? Nah, di sini alasan ini ditinjau dari segi teori. Yang kedua ditinjau dari sanad. Kalau kita membicarakan sanad Al-Quran, bacaan antara iqlab dan ikhfa syafawi itu sama persis cara membacanya, tidak ada beda. Pembacaan iqlab di dalam sanad Quran ada dua macam. Ada yang baca dengan renggang, ada yang dengan rapat. Kalau kita membaca dengan renggang, sanad nanti akan melewati seorang ulama yang bernama Syekh Utsman Sulaiman Murad. Syekh Utsman Sulaiman Murad. Semua sanad Al-Quran, para pembaca Quran yang membaca Quran dengan ikhfa syafawi atau iqlab yang dibaca dengan renggang min ba'di, itu kembali nanti mesti melewati Syekh Utsman Sulaiman Murad ini. Selain dari beliau, semua ulama ahli Quran meriwayatkan dengan rapat min ba'di. Pertanyaan saya, kira-kira yang banyak sama yang sedikit itu kalau kita milih yang mana? Riwayat yang kita pilih yang mana? Yang seorang meriwayatkan dengan sendirian, apa riwayat yang dengan orang banyak? Jumhur, tapi ada jumhur. Sekalipun kita tidak sendiri juga tidak menyalahkan, karena salah satu riwayat kita nanti, sanad saya itu pun juga salah satunya melewati Syekh Utsman Sulaiman Murad. Jadi dengan renggang. Tapi yang selain itu, semua sanad-sanad Quran yang saya dapatkan tidak ada yang mengajarkan dengan semua dengan rapat. Jadi satu itu ikhwan. Satu saja yang membaca dengan siapa tadi? Syekh Utsman Sulaiman Murad. Jadi siapa pokoknya. Selain itu dibaca dengan rapat. Baik. Ada masalah sampai di sini. Berarti cara membaca iqlab sudah jelas? Belum jelas. Jelas ya. Caranya bagaimana? Syaratnya apa tadi? Miman. Satu diubah menjadi apa? Mim. Yang kedua bihu nanti disertai dengan. Nah, yang ketiga ma'rifah. Nah, di sini ikhwah yang menerjemahkan ikhfa di sini yang orang bermacam-macam itu. Dia mengatakan ikhfa itu kan samar, berarti memnya dibaca samar. Lah gimana seperti ini? Imam Al-Jazuli mengatakan diganti mem. Berarti tidak konsekuen nanti. Ya. Berarti apa? Yang dimaksudkan ikhfa di sini bukan mengganti memnya, akan tapi bacaan antara izhar dan idgham. Paham ya? Ini harus paham tuh.
menjelaskan harus pas. Kenapa? Karena di sini banyak khilaf, banyak masalah di sini. Sehingga nanti antum akan mengajarkan ini kepada orang-orang berdasarkan riwayat, bukan hanya katanya dan katanya. Baik, ada pertanyaan di sini? Apa ya? Tentang tadi kan syarat-syarat diterimanya bacaan Quran. Tadi syarat bersambung sampai Rasulullah SAW. Ya. Kedua, sesuai faedah penulisan sahabat Utsman. Ya. Ini yang masih kurang paham. Maksudnya gimana nomor 2? Ya tadi sahabat Utsman itu menetapkan kaidah penulisan itu seperti ketika Al-Quran diturunkan. Kaidah ya. Kaidah. Oh, faedah. Faedah. Jadi ada masalah, ada muskil. Antum nggak dengar suara saya juga nggak dengar maksud antum apa. Makanya saya bingung, faedah apa ya? Kaidah ya, kaidah. Baik. Sampai di sini sudah paham. Nanti dalam ujian nanti disertakan ini apa makna ikhlas. Di situ syaratnya ikhlas apa saja. Nah, ini harus insyaallah nanti dihafal ini ya. Jadi kita sudah sampai berapa ini? Kita baca tadi. Bait berapa? 13. Berarti nanti minggu depan, Senin depan harus setor PR-nya baca bait 1 sampai bait 13. Disiapkan, hafal ya, siapkan dulu. Baik, ada pertanyaan lain di sini? Ya, silakan. Kami yang 13. Ya. Mohon dikoreksi yang kami dapatkan itu yang pertama tadi yang tidak dibaca rapat. Memang sedikit nomor 1 tadi dikatakan. Yang kedua tentang membaca dengan seperti ini. Bedakan dengan kalau mim ketemu mim gitu. Jadi yang kami dapat seperti itu karena bukan seperti misalnya baca mimma yang ditekan dengan sempurna. Tapi kalau memati atau tanwin ketemu dengan ba, Quran itu dibaca cukup rapat tapi tanpa ditekan dengan kuat. Ini benar atau salah? Betul seperti itu. Tanpa ditekan dengan kuat, tapi tetap dia mim pada asalnya, tidak berubah dengan seperti itu. Dunal intibah seperti itu istilahnya. Jadi mim ba'di tidak dengan mim, tidak seperti itu. Mim ba'di. Kalau aktualiannya yang lebih utama dibaca dengan rapat berarti. Dengan rapat, karena apa? Kalau saya dengan rapat. Kenapa? Karena syarat yang saya dapatkan semua yang rapat itu dari semua ulama kecuali hanya satu sanad saja, yaitu yang melewati Syekh Utsman Sulaiman Murad, tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau rahimahullah taala juga. Jadi kan ketika itu pendapat jumhur, kita juga lebih merasa yakin. Tapi gitu ya, ya. Wah iya. Ada lagi yang lain? Ini setelah yang bacaan rumah, biasanya kalau belajar itu kalau itu harus akan maju mundur biasa. Maju mundur. Oh, begitu. Ya kita lihat awalnya apa? Awalnya apa? Jika dhammah itu diawali dengan fathah atau kasroh, harus maju mundur. Kenapa? Karena di situ ada kaidah fathah, ada kaidah kasroh. Misalkan, contoh misalkan kita baca a'udzu billah. Iya jelas itu dari di situ ada dua rumah kan. Berarti kalau maju mundur gimana? Susah. Jadi masya Allah. Kenapa faedah Quran ini begitu banyak sekali? Setiap imam punya riwayat bacaan. Salah satu yang saya dapatkan itu karena itu untuk litaisir, untuk mempermudah bacaan.
Kita ini dipermudah bacaan, bukan dipersulit. Nah, gitu kan? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi makanya kita baca yang termudah dan tidak menyalahi kaidah. A'udzu billah. Bayangkan a'udzu bil gimana? A'udzu. Susah. Tidak. Allah alam bisawab, sesuai yang saya ketahui, jika ada dua rumah yang berkumpul, itu kita tidak harus memulai dari, kecuali jika diawali dengan fathah atau diakhiri dengan fathah, gitu ya. Paham? Baik. Allah alam bisawab. Ada yang lain lagi? Terakhir. Cukup ya. Insyaallah nanti kalau selesai ini kita tahsin bacaan dulu sesuai dengan kaidah yang kita dapat ini, dan mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut. Nanti kita pelajari Al-Jazariyah, kita pelajari Rosam Usman yang kita pelajari. Setelah itu nanti kita akan membaca Al-Quran, akan meriwayatkan Al-Quran binazor saja. Jadi nanti akan ada ijazah sanad sanad qiraah, insyaallah semuanya akan dapat yang lulus ya, memenuhi kriteria, insyaallah. Baik, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Tahan. Allahumma shalli subhanallah wa bihamdihi. Amin.